Kalau kalian sudah punya analisa data penjualan kalian, next steps-nya apa sih? Justru ini yang penting. Setelah kalian kumpulkan data, kalau tidak diolah tentu menjadi tidak berguna. Bagaimana cara mengolah data? Caranya adalah dengan mengkelompokkan dan mengadu data-data tersebut berdasarkan insight atau masukan yang perlu kita cari. Nah, memang proses mengumpulkan dan mengadu ini sedikit membutuhkan kemampuan Excel yang lebih tinggi, tapi sebenarnya nggak susah untuk dipelajari kok. Nah, ini adalah contoh-contoh mikrotrend yang berhasil kita ambil dari pengkelompokan data yang di Sare Studio kita pantau data-data ini setiap minggunya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Pertama adalah sales atau penjualan dari periode-periode tertentu. Misalnya ada periode mingguan, lalu periode bulanan, dan periode tahunan. Lalu dicari tahu juga dari channel-channel mana penjualan tersebut masuk. Misalnya dari marketplace kah, dari website kah, atau dari toko offline kah kalau kalian punya. Pertama kita bisa lihat yang kiri ini, tabel yang kiri adalah top 5 by product. Jadi kita bisa lihat produk-produk apa saja sih sebenarnya yang terjual paling banyak dalam satu periode tertentu. Nah, kalau di tabel yang sebelah kanan ini bisa dilihat top 5 by color. Jadi warna diadu dengan quantity. Selanjutnya adalah sales by varian. Jadi di sini adalah varian atau ya variasi produk yang kalian punya. Datanya diadu dengan quantity. Nah, di sini juga bisa dilihat produk-produk apa aja sih yang sebenarnya masuk ke dalam kategori fast selling atau yang paling terjual paling cepat atau misalnya paling banyak. Nah, selanjutnya adalah sesuatu yang sifatnya sedikit lebih detail ya. Nah, di sini kita bisa melihat produk-produk yang sifatnya high potential. Jadi nama produk tertentu diadu dengan berapa banyak sesi atau berapa banyak orang yang lihat di website kita dan diadu lagi sama conversion rate. Jadi ini ada 3 data yang diadu sekaligus. Ini adalah contoh-contoh produk, adalah 10 contoh produk yang punya potensi yang besar untuk terjual. Karena mereka tuh dilihatnya sedikit namun conversion rate atau keberhasilan menjadi salesnya itu tinggi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga yang sifatnya to improve. Jadi ini kebalikan dari data yang pertama. Di to improve ini adalah jenis produk diadu dengan sesinya dan conversion rate yang menunjukkan bahwa 10 produk ini punya sesi dilihat yang sangat banyak, tapi ternyata tidak cukup sukses menghasilkan penjualan. Nah, ini bisa memberikan insight bahwa mungkin produk-produk ini bisa jadi misalnya stoknya sudah tidak lengkap, jadi misalnya size-nya sudah broken, jadi yang tadinya misalnya ada S, M, L, XL, misalnya hanya tinggal size XL aja. Atau bisa jadi karena harga biasanya. Nah, insight-insight ini diperlukan supaya kita tuh bisa memperbaiki lagi cara-cara kita berjualan atau berstrategi. Selanjutnya ada yang disebut dengan makro trend. Berbeda dengan mikro trend, karena namanya makro tentu data yang dibutuhkan itu lebih panjang. Dan ini biasanya bisa terjadi kalau brand kalian sudah berjualan dalam satu waktu yang cukup lama, katakanlah sudah lebih dari 1 tahun. Dari makro trend ini bisa dilihat beberapa insight-insight yang menarik. Ini adalah beberapa contoh makro trend. Pertama, kita bisa melihat dari sisi lifestyle atau gaya hidup. Apakah misalnya konsumen kalian itu beli produk kalian untuk mereka sendiri atau misalnya untuk kado. Misalnya kalau customernya berjenis kelamin perempuan tapi membeli produk untuk kayak produk laki-laki atau misalnya sebaliknya, nah itu bisa jadi pembelian itu dilakukan untuk kado. Atau bisa juga dilihat kalau di Sare nih, kita lihat misalnya kalau kita ada pembeli nih, beli atasan dan bawahan, apakah itu dibeli terpisah atau misalnya dibeli dalam satu waktu yang bersamaan. Ini juga menunjukkan sebuah tren tersendiri. Kalian juga bisa melihat misalnya apakah hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal atau perayaan-perayaan seperti Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional itu memberikan kalian tuh tren belanja yang meningkat atau enggak. Nah, itu bisa dilihat dari tren penjualan dalam setahun. Jadi dilihat saja di bulan-bulan saat event-event itu terjadi, apakah ada peningkatan penjualan atau enggak. Dan selanjutnya dari tren belanja mingguan, kalian bisa lihat misalnya di hari-hari apa aja sih penjualan kalian itu meningkat. Nah, kalau di Sare nih, awalnya penjualan itu cukup tinggi di weekend. Tapi sekarang sejak makin maraknya work from home,
Penjualan itu bisa dilihat terjadi di hampir setiap hari, jadi nggak hanya meningkat di weekend aja. Next stepsnya apa sih? Justru ini yang penting. Kalau kalian sudah punya analisa data penjualan kalian, ini bisa digunakan untuk memfilter tren agar bisa disesuaikan dengan target market dan preferensi customer kalian berdasarkan analisa penjualan yang sudah kalian miliki. Jadi saat kita sedang merencanakan sebuah koleksi, kita tidak akan menelan bulat-bulat tren global yang ada. Justru kita sesuaikan dengan sesuatu yang misalnya lebih brand kamu banget, atau kalau dalam hal ini yang Sare Studio banget. Jadi misalnya nih untuk musim selanjutnya, katakanlah kan tren tuh pasti macam-macam ya. Nah karena dari analisa penjualan itu diketahui bahwa customer kita itu lebih menyukai hal-hal yang sifatnya motif-motif sederhana, kita akan memilih polka dot ketimbang misalnya cartoon inspired print. Karena jelas itu akan bisa diterima oleh customer kita dengan lebih baik. Contoh lain, karena Sare Studio itu bajunya nggak dipakai hanya untuk tidur, tapi juga untuk jalan-jalan dan beraktivitas, kita juga selalu mencari tren-tren yang berjalan di area casual wear. Tapi tentu pemakaiannya tetap disesuaikan yang sleep approved. Jadi sesuai dengan DNA dari Sare Studio itu sendiri. Sekarang saya harap kalian sudah paham dengan contoh-contoh tadi dan siap melakukan analisa kalian sendiri. Jangan anti mencatat dan menganalisa ya, karena beneran deh data-data tersebut akan sangat berguna sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis kalian. Ingat, dalam bisnis nggak ada keputusan salah dan benar. Pilih yang kalian rasa tepat, tapi ingat harus berbasis data yang sudah kalian miliki. Stay tuned for the next video.